Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang berbahagia. Selamat bergabung dan berjumpa kembali dengan channel YouTube Sharing Gramatika Arab by Kang Gums. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan mengenai munada atau kalimat seruan yang sudah kita bahas sebelumnya pada contoh kalimat ya Rasulullahi dalam bersolawat dan ya Qadiru dalam lafaz al-asmaul husna. Maka di sini dalam kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah pada halaman 82 disebutkan atau dibahas kalimat contoh ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal muwatinun, dan ya lain sebagainya. Pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, di sana ada harf nida ya atau huruf untuk menyeru, memanggil. Ada ayyu di sana sebagai munada dan ada ha di sana sebagai ha zaidah. Ha zaidah itu penambah, tidak berfungsi sebagai apa-apa, atau bisa disebut dengan juga ha tanbih, yaitu tanbih ini memperingatkan kan, jadi benar-benar ha di sana ha tanbih untuk sebagai penguat bahwa kalimat tersebut tidaklah main-main. Kemudian ada alladzina amanu, orang-orang yang beriman, itu menjadi sifat dari ayyu. Nah, baik, di sini ketika kita memanggil orang-orang seperti yang tertera dalam beragam ayat Al-Qur'an, beragam ayat dan surat, ya ayyuhalladzina amanu contohnya, maka di sini ada disebutkan pada poin ketiga, idza urida nida usmin fihi al jaza wajhani. Maka ketika dimaksudkan atau ketika hendak memanggil suatu nama dengan lafaz alif lam, maka jaza wajhani ada dua macam, yakni imma an nutiya qoblal munada bilafdzati ayyuha, apakah kita akan mendatangkan sebelum munada itu ayyuha lil mudzakkari untuk kaum Adam, kaum laki-laki, wa ayyatuha lil muannatsi, dan lafaz ayyatuha untuk muannats. Seperti ayyatuha kan kita dalam Quran surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Ya, mohon maaf. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Wasadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Nah, maka di sini watakunu kullun minhuma hiya al-munada. Setiap ayyuha setiap ayyu dalam lafaz ayyuha atau ayyatuha hiya al-munada, maka itu disebut munada atau yang objek yang dipanggil, yang diseru. Wa yakunul ismu al-muhalla bi al, dan kemudian isim yang ditempati huruf al, alif lam maksudnya, ba'dahuma marfu'an ala annahu sifatun. Dan ketika isim tersebut ditempati al atau ditempeli al, alif lam, bukan al itu ya, ai bukan, tapi al, maka isim yang ditempati al atau
dikenai alif lam di sana dibaca rofa. Nanti kita bahas mengenai pembahasan i'rab. Di sini hanya contoh dulu. Ala anau sifatun, karena lafaz tersebut adalah sifat. Sifat yang berarti naat. Di sini ada yang disebut naat. Naat itu sifat yang itu. Jadi kita melihat sifat dalam bahasa Indonesia itu terjemahnya adalah yang, bukan ayang, bukan cayang, bukan sayang, tapi yang ya. Contohnya di sini, ya ayyuhal muwatinun, atau bisa dengan kalimat lainnya, ya ayyuhal kafirun. Maka ya di sana harf nida, alat atau huruf untuk memanggil, menyeru. Ayyu di sana asluhu itu ayyun, pakai tanwin, tapi kemasuki atau dimasuki ya harf nida, maka ya ayyu. Ayyu di sana munada mabniyun. Mabni itu tetap tidak bisa diubah dengan harakat lainnya, yakni di sini mabniyun ala dhammi, dimabnikan dengan harakat dhammah. Jadi tidak boleh ayya atau ayyi, apalagi ayyi. Li'annahu nakiratun maksudatun, karena lafaz ayyu di sana nakirah maksudah. Jadi ayyu di sana kalau kita mengenai objek yang bernyawa itu siapa saja gitu kan. Siapa saja yang disebut di sana. Nah, itu kan nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu berarti kalimat seperti yang dibahas pada video sebelumnya, bahwa nakirah itu kan umum, siapa saja yang kita panggil, seperti rojulu, satu orang laki-laki yang tidak kita kenal, maka ya rojulu, wahai satu orang laki-laki kita tidak kenal tapi kita bermaksud memanggilnya. Nah, di sini posisinya juga sama dengan ya rojulu tersebut, ya ayyu. Waha di sini ha zaidah, penambah. Atau dalam keterangan lain ha tanbih, yang hak tanbih yang bermakna bahwa yang dipanggil itu dekat gitu kan. Dia jauh tapi maksudnya itu untuk mendekat gitu. Ha gitu kan. Tanbih, memperingatkan. Jadi seperti lafaz dalam isim isyarah ulai, kan ketika jauh ulaika, ketika ha ulai berarti dekat, ha ulai. Orang-orang itu gitu kan, ulaika. Jadi hanya hak tanbih atau zaidah kalau di sini. Kemudian al-kafiruna, ini di sini di kitabnya contohnya al-muwatinun, tapi saya ingin ke lafaz yang sering kita dengar, al-kafirun. Jadi al-kafiruna sifatun, yang berposisi sebagai sifat atau naat li ayyi, atau maksudnya li ayyu. Ini kan harusnya secara i'rabnya dibacanya li ayyin, tapi karena ini maksudnya itu lebih ke kalimat ayyu, berarti li ayyu marfu'un bil wawi li'anahu jam'un jama' mudzakkar salim. Seperti al-kafiruna itu kan jama' mudzakkar salim, karena al-kafiruna itu kan kafaro yakfuru, kufron fahuwa kafirun, secara lafaz tasrifannya ya. Al-kafiruna itu orang-orang yang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu juga sama, alladzina amanu, alnya itu kan ada itu isim mausul yang memakai alif lam, alladzina isim mausul, alladzina orang-orang yang gitu kan. Nah, jadi sifat bagi ayyu. Jadi ayyunya itu disifati dengan kalimat al-kafiruna, orang-orang kafir, orang-orang yang kafir. Jadi penekanan di sini sifat itu yang ya. Jadi sifat yang kecil, yang besar, ini yang kafir gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman gitu kan.
Nah, secara garis besar seperti itu kurang lebih. Maka di sini ketika kita membaca kalimat ayat ya ayuhan nabiyyu, nah an-nabiyyu juga sama. An-nabiyyu kan itu naba ya, memberikan berita, ketika subjeknya jadi nabiyyu, nabi membawa berita. Ya ayuhan nabiyyu, ayu di sana berarti disifati dengan nabiyyu, berarti yang dimaksud adalah nabi. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhal kafiruna, ayu di sana siapa saja karena disifati dengan kafirun, oh iya berarti orang-orang yang kafir yang dimaksud dalam kalimat seruan yang tertera dalam Al-Qur'an. Itu contoh-contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal muwatinun, ya ayyuhan nabi. Juga kan dalam sholawat ada ya ayyuhan nabi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan sampaikan pula dalam kalimat Allahumma. Allahumma itu bermakna ya Allah. Nah, maka lafdzul jalalah Allahi, Allahu, maaf, di sana ya Allah duna dzikri ayyuha au hadza, tanpa menyebutkan ayyuha atau hadza. Jadi ya Allah ya langsung ya Allah. Lafdzul jalalah Allah itu kan alif lam pertamanya. Yang tadi kecuali lafdzul jalalah tersebut pakai alif lam, itu pakai ya langsung ya Allah. Tidak boleh, mohon maaf saya sampaikan bukan mengubah makna, tapi ini contoh saja, tidak boleh ya ayyuhallah. Karena secara gramatika, secara kaidah nahwu itu lafaz Allah itu bukanlah sifat, bukan naat. Karena itu seperti dalam bahasa Arab itu adalah mufrad alam. Jadi sebuah nama, asma gitu kan. Sinten asma jenengan. Nah, tidak boleh juga ya hadzallah. Nah, karena lafdzul jalalah Allah di sana itu alif lam, Allahu berarti kan, dan juga mufrad alam. Itu merupakan bukan kalimat sifat tapi nama, yang tentunya nama tersebut termasuk ke dalam isim ma'rifat, isim kalimat atau kata benda yang bermakna umum. Mohon maaf, maksud saya yang bermakna khusus. Ma'rifat yang bermakna khusus, lebih spesifik lagi kalimat yang kita baca. Jadi tidak boleh ya ayyuhallah, karena sekali lagi tidak pakai ayyuha atau ayatuha di sana dikarenakan lafdzul jalalah Allahu di sana adalah pertama mufrad alam, yakni nama, sebuah nama. Yang kedua itu ma'rifat, Allahu ma'rifat, seperti itu. Wal aktsaru fi nida ismillahi ta'ala, dan kebanyakan ketika memanggil nama Allah dengan kalimat Allahumma bimimin musyaddadatin, yakni dengan mim yang bertasydid, ta'widon sebagai pengganti, an harfin nidai, pengganti dari huruf nida. Yang pertama Allahumma itu asluhu ya Allah, karena ya-nya dibuang maka datangkanlah mim setelah lafdzul jalalah ismullah tersebut. Jadi Allahumma asluhu ya Allahu. Jadi mim di sana disebut mim iwad anil harfi. Salah satu mim dalam bahasa Arab itu ada yang dinamakan dengan mim iwad anil harfi. Jadi bukan mad iwad saja dalam tajwid, karena ada mim iwad juga, pengganti dari suatu harf. Di sini mim di sini berarti mim bertasydid
sebagai pengganti ya haraf nida, kalimat seruan. Maka Allahumma dengan ya Allah itu sama. Jadi boleh-boleh saja menggunakan kedua-duanya. Boleh ya Allah, boleh Allahumma. Seperti itu. Kemudian saya sampaikan bahwa harf nida itu terkadang dibaca atau terkadang tidak. Seperti lafaz Rabbun ketika bertemu dengan nun na ya, nun jama nun mutakalim, mohon maaf, nah di sini adalah domir muttasil mutakalim wahda mal ghair, kita nahnu. Jadi nahnu itu munfasil secara terpisah dalam keadaan rofa. Kalau na di sana bisa sebagai mudhof ilaih yang dibaca jar, atau na di sana bisa dibaca mansub atau nasab sebagai objek dalam predikat fiil, fa'il, maf'ul bih, atau subjek, predikat, dan objek. Maka ketika kita berdoa dengan kalimat ya Rabbana, itu boleh ya Rabbana secara gramatika ya, boleh Rabbana langsung, ya-nya kadang tidak disebutkan. Seperti kalau dalam Bilal Jumat kita sering mendengar Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, ma'asyiro di sana asluhu ya ma'asyiral muslimin wal muslimat. Seperti itu. Maka kita dalam poin pembahasan ini membahas lanjutan dari video sebelumnya seperti lafaz ya Rasulullah. Di sini ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhan nabiyyu, atau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan pulang surat Al-Fajr. Maka disebutkan bahwa munada, kesimpulannya adalah bahwa munada itu sebuah kalimat panggilan, dan munada itu sebenarnya ada 5 macam yang terklasifikasikan menjadi 2. Karena yang sudah kita bahas ini baru contohnya saja. Untuk munada secara teori nanti menyusul pada pembahasan kaidah nahwu secara teoritif. Baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan sementara, dan mohon maaf di tengah-tengah video tadi ada kekeliruan. Semoga teman-teman dapat memahami pada pembahasan kali ini contoh-contoh gramatika dalam berbahasa Arab agar kita memahami mengapa sih itu dibacanya Robbana tidak Robbuna. Nah, ya Robbana, karena ya Robbana itu seperti kalimat gramatika dalam ya Rasulullahi, yaitu Robbana asalnya Robbun Tuhan, ketika ya Robbana ketika diidhofatkan kepada na di sana muttasil nyambung dengan romba, maka robu, maka dibacanya ya Robbana. Asluhu Robbuna, Tuhan kita. Maka ketika kita memanggil Tuhan kita dengan harf nida, maka ya Robbana, tidak boleh ya Robbuna, apalagi ya Robbina. Yang benar adalah ya Robbana. Oke, demikian teman-teman. Tadi kita bahas bahwa alif lam setelah kalimat ya ayyuha atau ya ayyatuha itu menandakan bahwa isim yang di sana yang memakai alif lam al itu adalah sifat atau naat. Nah, naat di sini juga akan kita bahas pada video selanjutnya. Contoh-contoh yang akan kita bahas pada pembahasan sharing gramatika Arab by Kang Gums. Demikian contoh-contoh kalimat munada yang saya sampaikan. Semoga teman-teman tidak puas, dan jika teman-teman tertarik akan channel kami, subscribe, comment, like, and share. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.